Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ngatur duit yang kelihatannya simple itu kok rasanya susah banget? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas buku keren dari Morgan Housel, The Psychology of Money, buat cari tahu jawabannya. Yuk kita mulai. Coba deh jujur, kamu udah kerja keras, udah coba ikutin semua tips investasi yang ada. Tapi kok rasanya kondisi finansial gitu-gitu aja ya, kayak jalan di tempat. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Ternyata, masalahnya mungkin bukan di seberapa banyak yang kamu tahu, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Nah, ini dia intinya. Morgan Housel bilang sukses soal duit itu hubungannya sedikit banget sama seberapa pintar kamu, tapi banyak banget hubungannya sama gimana kamu bersikap. Dan perilaku itu hal yang susah banget diajarin, bahkan ke orang paling jenius sekalipun. Oke, konsep pertama yang harus kita pahami, uang itu bukan soal matematika murni. Kalau emang cuma soal angka dan rumus, wah, semua ahli matematika dan insinyur pasti udah jadi orang terkaya di dunia kan? Kenyataannya, ini semua lebih soal psikologi dan emosi kita. Selanjutnya, kita akan ngomongin dua kekuatan tak kasat mata yang sering kali nentuin nasib keuangan kita. Apa itu? Keberuntungan dan risiko. Plus satu jebakan super bahaya yang namanya jebakan rasa cukup. Coba deh kita lihat contohnya Bill Gates. Nggak ada yang ragu kalau dia itu jenius. Tapi ada satu fakta gila, dia itu sekolah di satu-satunya SMA di seluruh dunia yang punya komputer di tahun 1968. Ini nunjukin kalau garis antara kehebatan seseorang dan keberuntungan murni itu tipis banget. Nah, disinilah letak jebakannya. Waktu kita sukses, gampang banget buat nepuk dada dan bilang, ini semua hasil kerja kerasku. Tapi giliran kita lihat orang lain gagal, kita sering mikir, ah dia lagi sial aja. Padahal, garis antara resiko dan keberuntungan itu tipis banget. Jadi, penting banget buat kita tetap rendah hati pas lagi di atas, dan punya empati pas lihat orang lain jatuh. Terus, ada lagi nih penyakit modern yang namanya nggak pernah merasa cukup. Tanpa sadar, kita sering banget mindahin tiang gawang kesuksesan kita. Begitu target 100 juta tercapai, langsung pengen 500 juta. Begitu dapat 500 juta, langsung ngincar 1 miliar. Terus saja begitu. Dan ini bahaya banget loh. Kalau kita nggak punya rasa cukup, kita bisa ngambil resiko-resiko yang nggak masuk akal. Kita mempertaruhkan hal-hal yang sebenarnya kita butuhin banget, kayak reputasi, kebebasan, keluarga, cuma demi ngejar hal-hal yang sebenarnya nggak kita perluin. Oke, sekarang kita bahas soal sebuah keajaiban. Tapi, ini adalah keajaiban yang paling sering diabaikan orang. Karena jujur aja prosesnya itu ngebosenin. Ya, kita ngomongin soal kekuatan compounding atau bunga berbunga. Coba lihat perjalanan kekayaan Warren Buffett. Rahasia terbesarnya itu bukan cuma karena dia jenius milih saham, tapi karena dia bisa bertahan di arena permainan ini selama puluhan tahun. Bayangin, lebih dari 90% kekayaannya itu didapat setelah dia lewat usia pensiun. Gila kan? Itulah kekuatan waktu. Dan ya, ini alasan kenapa banyak banget orang gagal manfaatin compounding. Psikologi kita itu pengennya hasil instan, pengen kaya dalam semalam. Padahal compounding itu butuh kesabaran dan waktu bertahun-tahun buat nunjukin keajaibannya. Nggak ada jalan pintas. Jadi, tujuannya itu bukan jadi investor paling hebat yang bisa dapat untung paling gede dalam setahun. Bukan itu. Tujuan utamanya adalah gimana caranya kita bisa bertahan hidup di pasar cukup lama supaya si waktu dan compounding ini bisa bekerja buat kita. Sabar itu ngalahin kejeniusan jangka pendek. Nah, kita sampai di bagian yang menurut saya pribadi paling nampar dari buku ini. Perbedaan mendasar antara menjadi rich atau kaya dan menjadi wealthy atau berkekayaan. Percaya deh, dua hal ini beda banget. Biar saya jelasin bedanya. Menjadi kaya atau rich itu kelihatan. Mobil sport, jam tangan mewah, rumah megah. Itu semua adalah pendapatan yang dibelanjakan. Tapi berkekayaan atau wealthy itu justru nggak kelihatan. Itu adalah uang yang tidak kamu belanjakan. Itu adalah aset-aset yang kerja buat kamu, yang ngasih kamu kebebasan dan pilihan. Ini ide yang kuat banget. Saat kita lihat ada orang nyetir mobil seharga 2 miliar, kita nggak benar-benar tahu dia kaya atau nggak. Yang kita tahu pasti adalah kekayaannya baru aja berkurang 2 miliar. Kekayaan sejati itu seringkali tersembunyi, disimpan dalam investasi, dana darurat, dan aset-aset yang nggak mencolok. Pada akhirnya, inilah tujuan sebenarnya dari punya kekayaan. Bukan buat beli lebih banyak barang mewah, tapi buat membeli kebebasan. Kemampuan untuk bangun di pagi hari dan bisa bilang, hari ini gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Itulah, dividen tertinggi yang bisa dibayar oleh uang. Terakhir, mari kita bahas satu ide yang sangat membebaskan.
Kalau soal uang, ternyata lebih baik jadi masuk akal daripada berusaha jadi rasional 100%. Apa sih bedanya? Gini, keputusan yang rasional di atas kertas mungkin bilang, jangan lunasin KPR kamu karena bunganya rendah, mending uangnya diinvestasiin di saham buat dapat untung lebih tinggi. Tapi, keputusan yang masuk akal adalah kalau dengan melunasi rumah itu, bikin kamu ngerasa aman, dan bisa tidur nyenyak tiap malam ya, lakukan saja. Ingat, kita ini manusia, bukan robot atau spreadsheet. Strategi keuangan terbaik adalah strategi yang bisa kita jalani dengan konsisten tanpa bikin kita stres. Tujuan akhirnya itu ketenangan batin, bukan sekedar angka tertinggi di laporan keuangan. Jadi, apa sih intisari dari semua obrolan kita ini? Yuk kita simpulkan apa itu kekayaan sejati. Oke, ini dia rangkumannya. 1. Perilaku jauh lebih penting dari IQ. 2. Selalu rendah hati soal keberuntungan dan risiko. 3. Kesabaran lewat times compounding itu aset terbesarmu. 4. Ingat, kekayaan sejati itu kebebasan, bukan barang. Dan 5. Cukup jadi masuk akal, nggak perlu jadi rasional sempurna. Dan saya tinggalkan satu pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Setelah semua ini, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan terus fokus buat terlihat kaya di mata orang lain? Atau kamu akan mulai fokus membangun kekayaan yang tak terlihat, yaitu kebebasan untuk masa depanmu? Terima kasih sudah menyimak.